Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Kurniawati dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, dalam pertemuan kita ini, saya akan membahas mengenai konsep ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Bagaimana perbedaan-perbedaan di antara keduanya, dan juga manfaat mana di antara yang keduanya ini yang memiliki manfaat yang terbesar. Mari kita simak video ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi itu sendiri. Jadi ekonomi adalah segala aktivitas atau perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku manusia ini memiliki perbedaan-perbedaan, dan perbedaan tersebut yang menyebabkan sistem ekonomi juga berbeda. Sistem ekonomi ada berbagai macam, salah satunya ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ada berbagai macam ekonomi yang lainnya. Tokoh dari ekonomi Islam yang memberikan pandangan terhadap ekonomi Islam yaitu Syafruddin Prawiranegara, dan juga tokoh ekonomi kapitalis yaitu Adam Smith. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam dilandasi oleh Tringle, yakni filsafat ketuhanan, alam, dan juga manusia lainnya. Inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan konsep-konsep ekonomi lainnya. Ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai, yakni nilai logis, nilai etis, dan juga nilai estetis yang digunakan dalam setiap perilaku manusia. Selain itu, ekonomi Islam menjadikan akidah sebagai substansi atau inti dalam menggerakkan dan juga mengarahkan kegiatan ekonomi, syariah sebagai batasan dalam setiap keputusan ekonomi, serta akhlak sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Perubahan zaman dari waktu ke waktu mengakibatkan akhlak manusia semakin merosot. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 284 yang artinya milik Allah lah yang ada di langit dan milik Allah lah yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya perbuatan itu bagimu. Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa saja yang Dia kehendaki. Allah mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 284. Salah satu tokoh terkenal yang ada di Indonesia yaitu Syafruddin Prawiranegara. Beliau setuju dengan ekonomi yang diatur oleh agama Islam karena menurutnya agama Islam memiliki konsep ekonomi yang sangat bagus untuk diterapkan di suatu negara karena di dalamnya terdapat konsep yang sangat luas yang akan mensejahterakan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Syafruddin Prawiranegara juga mengatakan yang paling bersalah adalah manusia-manusia yang telah menyalahgunakan ilmu pengetahuan serta teknik bukan untuk mengabdi kepada Tuhan, melainkan untuk mengeruk kekayaan alam ini guna untuk kepentingan diri dan golongan sendiri. Mestinya ilmu pengetahuan serta teknik yang semakin meningkat ini digunakan untuk menghilangkan kemiskinan material dan spiritual. Tetapi kemajuan itu justru hanya menambah lebar dan dalamnya antara yang kaya dan juga yang miskin. Dasar-dasar dari ekonomi Islam yang pertama yakni tujuan manusia bukan hanya sekedar mendapatkan kemakmuran akan harta benda, melainkan untuk mendapatkan ridho Allah, berbakti terhadap Tuhan dan juga berbuat baik terhadap manusia. Yang kedua, menurut Islam, benda hanyalah alat belaka untuk memungkinkan seseorang hidup dan berbakti terhadap Tuhannya. Tidak boleh menjadikan sebuah kekayaan benda dijadikan sebuah tujuan hidup. Yang ketiga, harta dan kekayaan itu wajib dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk tujuan-tujuan yang nantinya bisa bermanfaat terhadap manusia lainnya. Yang keempat, tidak takut dan ragu untuk membelanjakan harta kekayaan yang berguna untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, bertujuan untuk nantinya bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Dan juga janji Allah terdapat di surah Al-A'raf ayat 96. Artinya, dan sekiranya negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepadamu berkah dari langit dan juga bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Allah juga telah memberikan kita petunjuk melalui surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ekonomi Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yakni prinsip tauhid, yang artinya keesaan Tuhan, yakni fondasi dari ajaran agama Islam, yang artinya segala sesuatu yang diciptakan Allah bukan secara kebetulan, melainkan memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuan ini adalah manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, karena semua yang kita jalankan di dunia ini akan ada pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dan begitu juga dengan kegiatan ekonomi, semua kegiatan ekonomi akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Yang kedua yaitu prinsip yaitu keadilan, yang memberikan perintah kepada manusia untuk berbuat adil. Kaitannya dengan ekonomi Islam, yakni dalam ekonomi Islam tidak boleh mengejar keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain atau bahkan merusak alam. Tanpa sebuah keadilan di dalam kegiatan ekonomi, maka pelaku ekonomi akan memilih berkelompok di berbagai golongan saja. Yang ketiga yaitu prinsip nubuwah, kenabian. Prinsip ini harus diteladani dari sikap Nabi Muhammad SAW, terutama mengenai perilaku ekonomi harus bersifat sidik atau benar, jujur, amanah, tanggung jawab atau kepercayaan, fatonah yaitu kecerdasan, dan juga tablik, keterbukaan atau dalam pemasaran. Yang keempat yaitu ma'ad, yang artinya hasil. Motivasi para pelaku ekonomi adalah untuk laba dunia dan juga akhirat. Yang kelima yaitu khalifah. Allah telah berfirman bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah pada firman-Nya, yakni surah Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman oleh para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Mereka akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep ekonomi kapitalis. Konsep ekonomi kapitalis adalah sebuah organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi, distribusi, dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Konsep ekonomi kapitalis berpangkal pada satu falsafah hidup yang dinamakan materialisme, yaitu falsafah kebendaan. Konsep ekonomi kapitalis seolah-olah manusia melupakan bahwa di balik materi yang sedang diperjuangkannya masih ada kekuatan gaib yang harus diyakini dan ditakuti, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Salah satu tokoh yang berpengaruh terhadap terbentuknya ekonomi kapitalis yakni Adam Smith. Adam Smith dengan teorinya yakni memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi dalam pasar yang akan mengatur pasar itu sendiri. Maka pasar harus memiliki kebebasan dari intervensi pemerintah. Maksudnya pemerintah hanya sebagai pengawas dari kegiatan rakyatnya. Adam Smith berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi yang disebut sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem ekonomi ini memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk kegiatan ekonomi, baik itu individu maupun kelompok, untuk menentukan yang terbaik bagi mereka sendiri. Ekonomi kapitalis juga memiliki prinsip-prinsip dalam setiap kegiatannya. Yang pertama yaitu kebebasan memiliki harta perorangan atau individu. Seseorang secara individu memiliki hak untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi sesuai dengan cara yang dia kehendaki dan dalam kuasa penuh atas hartanya. Setiap individu juga berhak dalam menikmati semua manfaat yang nantinya diperoleh dari kegiatan produksi ataupun industri yang dia lakukan. Setiap individu berhak untuk memonopoli hasil produksinya yang diperoleh dengan usahanya, kecuali mitra kerjanya yang memberikan keuntungan untuknya. Yang kedua yakni kebebasan ekonomi. Setiap manusia berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengolah kegiatan ekonominya. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Individu-individulah yang menentukan keseimbangan serta keadilan di antara mereka.
Yang ketiga yaitu motivasi untuk memperoleh keuntungan. Agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, mereka memaksimalkan produksinya. Jika motivasi ini dilakukan, maka akan memberikan peluang besar pada setiap perorangan atau individu untuk melakukan kerja keras dengan tenaga maksimum. Persamaan ekonomi Islam dan juga ekonomi kapitalis. Yang pertama, mereka sama-sama mengakui adanya hak kepemilikan individu. Yang kedua, aktivitas ekonomi di dalam ekonomi kapitalis dan juga ekonomi Islam pada dasarnya sama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan-perbedaan ekonomi Islam dan juga ekonomi kapitalis. Yang pertama, tindakan ekonomi kapitalis bertumbuh pada kepentingan individu, sedangkan dalam ekonomi Islam, perilaku rasional apabila konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang menciptakan masyarakat yang seimbang. Nah, keseimbangan ini didapat apabila yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada yang miskin, sehingga terjadilah sebuah keseimbangan di antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, ekonomi kapitalis mengabaikan moral dan etika. Mereka hanya mementingkan kepentingan di dunia tanpa memikirkan akhiratnya. Sedangkan ekonomi Islam mengikat hartanya dengan moral, supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu individu atau satu kelompok saja. Contohnya, ekonomi Islam menerapkan zakat. Nah, zakat ini untuk setiap tahunnya mereka memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang miskin. Dan yang ketiga yakni ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis menerapkan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonominya. Sedangkan ekonomi Islam, kebebasan ekonomi bukan mutlak, tetapi diiringi dengan nilai-nilai syariat. Selanjutnya yang keempat yakni ekonomi kapitalis memiliki kuasa penuh terhadap hartanya serta bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dia kehendaki. Sedangkan ekonomi Islam, ketidaksamaan di antara perorangan dalam waktu yang wajar yakni adil. Adanya manusia yang kaya dan yang miskin merupakan sunatullah. Dan mereka menganggap bahwa sesama manusia harus berbuat baik. Mereka menganggap bahwa yang miskin harus diberikan sebagian hartanya agar mereka juga bisa merasakan bagaimana makan seperti layaknya orang yang memiliki harta. Mereka menganggap bahwa harta hanyalah titipan Allah. Oleh karena itu, mereka harus membelanjakan harta tersebut di jalan Allah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan manfaat mana yang paling besar di antara ekonomi Islam dan juga ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam lebih menitik beratkan bahwa mereka harus berbuat adil, mereka harus memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Sedangkan ekonomi kapitalis, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentu kalian bisa menyimpulkan sendiri ekonomi mana yang lebih baik di antara yang terbaik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.